berarti 4. Nah, sekarang ditanya dia, tadi ada berapa yang kita hitung? Yang suka taman bermain ada 3, berarti di tengah-tengahnya kita kasih tanda. Kamu menggunakan penggaris, kamu tarik garis di tengah-tengah. Sebentar ya. Sebentar. Ya, kita kasih garis di tengah-tengah. Karena 3 ya di sini. Kemudian museum, kita lihat lagi, hitung lagi ada berapa orang. Museum 1, 2. Berarti kasih tanda di sini ya, 2. Museum di sini 2. Kasih tanda. Oke, terus pegunungan. Ada berapa orang? Pegunungan 1, 2. Lagi di sini 3. Berarti sama di garis ini juga tengah-tengah. Pantai. Kita lihat. 1, 2, 3. Pantai berarti 3, sama ya. Kolam renang. 1, 2, 3. Sama di sini tadi. Nah, kalau sudah dikasih tanda seperti ini, kamu tinggal kasih warna. Diwarnai sama kalian. Ya, jadi tahu. Atau kalau tidak diwarnai dikasih arsir. Nih, seperti Ibu. Ini arsir namanya. Tuh. Museum, pegunungan, pantai, kolam renang. Nah, seperti itu cara membuat diagram batang. Sekarang coba buka halaman 88. Lihat di sini. Berikut ini adalah contoh data banyaknya pengunjung di rumah makan enak pada suatu hari. Pada jam kerja dari pukul 8 sampai pukul 18. Nah, lihat di sini ada datanya. Pada waktu pukul 8 sampai pukul 10, pengunjungnya berapa orang di sini? 30. 10 sampai 12, lihat ada berapa? 40. 12 sampai 14 ada berapa orang? 70. 14 sampai 16 ada 50. 16 sampai 18 ada 50 orang. Nah, amatilah contoh data di atas, kemudian diskusikan dengan teman sebelahmu pertanyaan berikut ini. Karena kamu ada di rumah, kamu boleh berdiskusi dengan orang tua ya. Lihat nomor 1. Tuliskan banyak pengunjung pada setiap waktu, seperti yang tercantum pada data tersebut. Nih contohnya. Pengunjung pada pukul 8 sampai 10, ada berapa orang di sini? 30 orang. Kemudian di halaman 89, berapa banyak pengunjung rumah makan pada hari tersebut? Pada hari tersebut ada berapa orang semuanya? Berarti harus dijumlahkan. Kamu nomor 2 ini harus dijumlahkan semuanya ya. Nih lihat, 30 tambah 40 tambah 70. Lihat sih hitungnya bagaimana? 30 tambah 40 tambah 70 tambah berapa lagi? Kemudian tambah yang ini 50 tambah 50 tambah 50 100. Kita tinggal jumlahkan saja 100 di sini. Sama dengan berapa? 30 tambah 40 70 tambah 70 140 tambah 100. Berarti ada 240 orang. Ya. Lihat nomor 3. Pada pukul berapa pengunjung terbanyak pada hari itu? Pada pukul berapa yang paling banyak? Yang batangnya paling tinggi. Nah, si hijau berapa? Pukul berapa ini? 12 sampai 14. Tulis di sini. Pukul 12 sampai 14. Kemudian berapa jumlah pengunjungnya? Berapa orang di sini jumlah pengunjungnya? 70 orang. Tulis lagi di sini. 70 orang. 4.
Pada pukul berapa pengunjung paling sedikit? Kalau paling sedikit berarti paling pendek. Berapa orang? Nih, pukul berapa? Pukul 8 sampai pukul 10. Tulis lagi di sini. Pukul 8 sampai 10. Berapa jumlah pengunjungnya? Berapa orang jumlah pengunjungnya? 30 orang. Tulis. 30 orang. Pada pukul berapa saja jumlah pengunjungnya yang sama? Ada yang sama tidak? Pukul berapa aja yang jumlah pengunjungnya sama? Kalau sama berarti rata ya. Nah, ini pukul 14 sampai 16 dan pukul 16 sampai 18. Pukul 14 sampai 16 dan pukul 16 sampai 18. Mudah kan anak-anak? Ya. Nah, sekarang kita lihat halaman 93. Kita lihat, di sini ada contoh diagram. Di sini ada soalnya. Tidak semua anggota pramuka dapat menyelesaikan tugas di setiap pos. Banyak siswa yang menyelesaikan tugas di setiap pos adalah sebagai berikut. Ini yang dapat menyelesaikan. Banyak siswa yang berhasil menyelesaikan tugas di setiap pos dapat diketahui dengan melihat diagram di atas. Perhatikan tinggi setiap persegi panjang. Perhatikan tinggi-tingginya. Banyak siswa yang berhasil di pos 1 ada berapa orang? 10. Siswa yang berhasil di pos 2 dan pos 5 sama banyak, yaitu 15 orang. Pos 2 ini, 5 ini sama tidak? Sama. Berapa orang? 15 orang. Perbedaan antara banyak siswa yang berhasil di pos 1 dan pos 2 adalah ini 1, 2. Bedanya ada berapa orang? 5 orang perbedaannya. Nah, sekarang coba tentukan banyak siswa yang berhasil di pos lainnya. Yuk. Di pos berapakah siswa paling banyak yang berhasil menyelesaikan tugas? Yang paling banyak berhasil di mana? Ini adalah pos, ini jumlah anaknya. Di pos yang banyak, yang paling tinggi. Iya, pos 6. Tulis di sini ya. Pos 6. Di pos berapa saja siswa paling sedikit berhasil menyelesaikan tugas? Yang paling sedikit selesai menyelesaikan tugasnya. Pos mana yang rata? Yang paling kecil berarti paling pendek ya. 1 dan 4. Pos 1 dan 4. Di pos berapa saja yang jumlah siswanya berhasilnya sama? Di pos berapa aja yang berhasilnya sama? Yang rata 1 dan 4, 2 dan 5. Nah, berapa perbedaan banyak siswa yang berhasil menyelesaikan tugas di pos 3 dan pos 4? Lihat, ini pos 3 20 orang, pos 4 berapa orang? 10. Perbedaan berarti selisihnya 20 dikurangi 10? 10. Caranya gimana tadi? 20 dikurangi 10 ya, sama dengan 10 orang. Biar kamu jelas. Nomor 5, berapa jumlah siswa yang berhasil di pos 5 dan pos 6? Kita lihat, 5, 6. Kalau jumlah berarti ditambah. 5 berarti berapa orang? 15 ditambah pos 6, 25. Berarti 15 ditambah 25 sama dengan 40 orang. Mudah kan anak-anak? Ya. Itu halaman 93. Sekarang kita lihat halaman 94. Yuk, kalian belajar cara membuat diagram batangnya bagaimana. Di situ ada datanya. Mawar, Regu Mawar 8 siswa, Dahlia 6 siswa, Kenanga 10 siswa, Melati 4 siswa. Nah, pertama yang harus kamu lakukan saat kamu membuat diagram batang, buatlah dulu garis tegak dan beberapa garis mendatar yang saling tegak lurus. Tuh, sama kayak gini. Jarak antara baris mendatarnya harus sama.
Jadi jarak antara ini dan ini harus sama. Kamu pakai penggaris ya, hitung 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nah, kasih garis seperti ini. Kalau udah, tuliskan angka di sebelah kiri garis tegak. Kemudian selisih angka itu harus sama. Misalnya, mulai dari sini nomor 0, angka 0. Berarti di garis yang kedua 2. Kalau udah gitu 3 atau berapa? 4, karena kamu sudah mulai dengan selisih setiap jaraknya itu 2, berarti 2, 2, 2, 0 tambah 2, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, dan seterusnya. Kemudian tuliskan nama regu di bawahnya, mawar, dahlia, kenangan, melati. Kenanga ya, bukan kenangan. Nah, kalau sudah, baru kamu lihat di sini. Gambarlah persegi panjang dengan tinggi sesuai banyak data yang tertulis pada tabel. Gambarlah setiap persegi panjang dengan warna yang berbeda. Tuh seperti ini. Tadi lihat di tabel ini, mawar berapa siswanya? 8. Berarti kamu gambar batang set sampai ke angka 8. Dahlia berapa orang? 6 orang, 6 siswa. Sampai ke angka 6. Kenanga berapa siswa? 10 siswa. Sampai ke angka 10. Melati berapa siswa? 4. Tuh, tulis sampai angka 4. Kemudian diwarnai. Itu caranya. Cara membuat diagram batang. Oke, tadi itu diagram batang. Nah, sekarang diagram gambar. Yuk kita lihat. Di sini ada data-datanya. Jenis karya yang dibuat teman-teman Nina antara lain sebagai berikut. Bunga kertas 12 siswa, bingkai foto 8, tempat pensil 6 siswa, hiasan dinding 10 siswa, celengan 4 siswa. Dari data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Satu gambar yang sama mewakili jumlah yang sama. Harus ingat ya, satu gambar yang sama harus mewakili jumlah yang sama. Lihat, perhatikan gambar diagram berikut. Nah, keterangannya kamu harus buat di sini. Keterangan, satu gambar ini mewakili 2 siswa. Jika satu gambar mewakili 2 siswa, maka 2 gambar mewakili 2 kali 2, 4 siswa. Dan seterusnya. Ingat itu ya. Nah, lihat di sini. Bunga kertas. Di sini berapa orang yang suka? 12 siswa. Berarti 12 kamu bagi 2. Sama dengan berapa? 12 bagi 2? 6 gambar. Nah, kamu buat 6 gambar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu caranya. Oke? Kemudian bingkai foto 8. Aku harus bikin berapa gambar ya? 8 dibagi 2 berapa? 4 gambar. Bikin 4 gambar. Tempat pensil 6 dibagi berapa? Dibagi 2. 6 bagi 2, 3 gambar. Gambar 3. 1, 2, 3. Hiasan dinding ada 10. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 gambar. Gambar lagi 5. Oke. Kemudian celengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2 gambar. Nah, kamu gambar 2. Seperti itu caranya. Jadi, sebelum kamu menentukan gambar ini harus berapa, kamu harus bagi dulu. Satu gambar itu aku mewakili 2 anak, berarti harus dibagi 2. Kalau satu gambar mewakili 3 anak, bagi 3. Dibaginya sesuai dengan kamu mewakilinya berapa orang. Oke, yang itu adalah cara membuat diagram gambar. Nah, ya di sini ada contohnya lagi. Halaman 116, kita lihat. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan pameran di setiap kelas adalah sebagai berikut. Kelas 1 12, kelas 2 15, kelas 3 18, kelas 4 9, kelas 5 15, kelas 6 6. Nah, lihat, mula-mula tentukan jumlah yang akan diwakili satu gambar lebih dahulu. Misalnya nih, satu gambar smile mewakili berapa? 3 siswa. Kenapa? Karena angka 3 dipilih itu karena apa? Karena semua datanya bisa dibagi 3. 12 bisa dibagi 3 tidak? Bisa. 15 bisa. 18 bisa. 9 bisa. 15
Bisa 6? Bisa. Makanya kamu harus hafal pembagian. Jadi dibagi 3 semuanya. Nah, tuh tentukan dulu banyaknya gambar kayak tadi ya yang Ibu jelaskan. Kelas 1 12 dibagi 3 4. Kelas 2 15 bagi 3 5. Kelas 3 18 dibagi 3 6. Kelas 4 9 dibagi 3 3. Kelas 5 15 dibagi 3 5. Kelas 6 6 dibagi 3 2. Baru setelah itu kamu gambar. Kelas 1 ada 4 gambar. 1 2 3 4. Kelas 2 ada berapa ini? 5. Kamu gambar di sini 5 smile. 1 2 3 4 5 smile. Hai. Tuh. Ya. Kemudian kelas 3 ada berapa smile-nya? 6. Buat lagi 6. 1 2 3 4 5 6. Maaf ya penyot-penyot. Nah, smile. Seperti itu. Tuh ya. Bisa nggak anak-anak? Bisa kah? Gampang ya. Kelas 4 berapa? Smile-nya 3. 1 2 3 smile katanya. Kelas 5 5. 1 2 3 4 5. Kasih smile juga ya. Kelas 6 2 orang, 2 gambar, bukan 2 orang, 2 gambar. Smile lagi seperti itu. Mudah kan? Berarti nanti kamu bisa mengerjakan soal halaman 90. Kerjakan, oke? Nah, kemudian lihat di sini. Tuh, halaman 117. Kita lihat. Diagram gambar di bawah ini menunjukkan jenis roti kesukaan beberapa siswa. Keju, ada berapa rotinya? 4. Kita lihat di sini. Ada keterangannya. 1 roti mewakili 5 siswa. Berarti si keju ini 4 roti dikali 5. Coklat 5 roti. 1 2 3 4 5. 5 roti dikali 5. Sama semuanya dikaliin 5. Kalau tadi dibagi, sekarang dikali. Tuh kita lihat. Tadi itu keju ada berapa sih? 4 ya. Berarti kamu di sini tulis 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian coklat 5. Aduh maaf jadi belum. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kelapa 2 dikali 5 sama dengan 10. Strawberry 4 dikali 5 sama dengan 20. Abon 1 dikali 5 sama dengan 5. Kismis 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, baru udah kamu seperti ini, kamu bisa jawab pertanyaannya. Jenis roti apakah yang paling banyak disukai siswa? Yang mana yang paling banyak? Jumlahnya 25. Berarti dia yang paling banyak. Apa roti apa? Coklat. Tulis di sini coklat. Yang paling sedikit, yang cuma 5 nih, apa ini? Oh, abon. Kemudian berapa banyak seluruh siswa pada data tersebut? Berapa banyak? Kalau berapa banyak kamu jumlahkan semuanya. Berapa ini? Coba hitung semuanya. 20 ditambah 25 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 5 ditambah 15 sama dengan berapa? 20 tambah 25 45 tambah 10 55 55 ditambah 20 75
75 ditambah 5, 80. 80 ditambah 15, 95. Betul tidak? Ya, betul. 95. Berarti berapa seluruh siswa pada data tersebut? 95. Oh, siswa ya. Jangan orang. Siswa. Berapa selisih siswa yang menyukai roti rasa abon dan kismis? Rasa abon 5 orang, kismis 15. Kalau selisih berarti dikurangi. Kalau kurangi yang besar dikurangi yang kecil ya. 10 siswa. Tulis di sini 10 siswa. Berapa jenis roti apa saja yang peminatnya sama banyak? Yang mana yang sama banyak? 20, 20. Keju dan strawberry. Oke, gampang kan anak-anak? Ya, kerjakan ya. Kemudian kita lihat halaman 122. Nah, nanti kamu buat latihan yang di halaman 122 ini ya. Seperti yang tadi caranya, oke?